Selamat siang. Kita berada di situs peninggalan zaman kerajaan Majapahit yang berada di Dukuh Gledek, Desa Wotan, Kecamatan Pulung. Di sini masih terlihat peninggalan masa kerajaan Majapahit. Ada sebuah batu besar yang terdapat lubang-lubang, beberapa lubang yang banyak sekali. Dan situs ini sangat lama tidak terawat ya, karena sudah terjadi ratusan tahun, terbentuknya ratusan tahun di sini. Ini adalah salah satu peninggalan dari situs kerajaan Majapahit. Dan ini adalah Bapak Toto Widiarto dari CTV. Gimana Pak? Sedikit penjelasan Pak ya, terkait batu tersebut. Jadi batu tersebut ini bukan merupakan batu dakon, akan tetapi ini merupakan salah satu bentuk penanggalan kosmologi zaman Majapahit. Ya, jadi ini berbentuk kosmologi penanggalan. Kalau orang tandur mau bulan purnama, purnama tilem dan sebagainya itu hanya melihat dari itu, nanti dititeni 1, 2, 3, oh ini jatuh ke Songo, ini jatuh dan sebagainya. Jadi kalau orang nggak tahu sejarah, memang batu ini akan dianggap sebagai lubang dakon, ya. Jadi memang pengetahuannya masih belum menyangkut kepada kesejarahan. Jadi ini adalah penanggalan pada zaman Majapahit, ya, untuk menentukan tandur pari, kesongo, karo, kasodo dan sebagainya, gitu. Perkiraan usianya berapa tahun Pak ini Pak? Ya ini antara 700 sampai 600. Karena apa? Karena pada zaman itu banyak bangsawan Majapahit yang mengamankan diri di lereng Gunung Wilis sebelah barat. Nah, ini kebetulan terletak di Dukuh Gledek, Desa Wotan Pak. Apakah ada makna tersembunyi dari ya, tersebut? jadi kata Wotan itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, artinya Wotan adalah tempat atau tempat para Brahmana zaman dulu untuk mengheningkan cipta. Jadi di situ Wotan itu berasal dari kata bahasa Sanskerta. Sama dengan Simbatan itu dari kata Simbal dan Wotan. Kalau ini adalah Wotan. Jadi di sini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih menyangkut pada situs kerajaan Majapahit. Ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke. Awal pembersihan lokasi situs peninggalan sejarah. Keluar banyak. Bersama dengan rekan-rekan KKN dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nang ada kemungkinan apa mboten nek niki fosil kayu. Oh, mboten. Mboten. Mbot kayu nek ana niku watu andesit kok jenise. Andesit ya. Nggih. Fosil kayu sak meneh gedhe ning wite sak pira, Bram? Alas Austronesia. Melancolisia. 3000 km. Gunakan untuk patung-patung pada zaman dahulu, sedangkan di sini prasasti satu pun tidak ada. Ya, hanya ada lubang-lubang, kurang lebih sebanyak hampir 100 ini ya. Iya. Nah, jadi ini memang kalau saya lihat ya dari batu andesit, terus di situ ada guratan seperti guratan kuda. Nah, ini juga saya curiga, jangan-jangan ini adalah situs ya, situs yang sudah beribu-ribu tahun. Karena apa? Prasasti pembuatannya tidak ada. Terus bentuk guratan ya, walaupun ini semacam batu 4 meter kali 4 meter, akan tetapi ini bisa dibaca. Jadi kalau saya estimasikan bahwa batu 4 kali 4 dengan lubang-lubang yang simetris, ini juga ada yang presisi,
kemudian di sana ada besar kecil, ini kemungkinan saja kalau menurut pendapat saya, semua itu bisa penafsiran ya. Ini adalah salah satu bentuk kosmologi. Jadi kosmologi itu salah satu bentuk perhitungan tahun atau tahun bulan pada zaman itu untuk menentukan bercocok tanam. Ya, jadi kalau ini jatuh lintang luku ya, semacam lintang luku itu kalau yang untuk apa namanya ilmu bintang lintang luku, lintang yang mobion itu loh, bisa dikatakan itu lintang planet Mars sekarang. Nah, di sini juga ya. Nah, ini yang besar ini. Ya, 1 2 3 4 5 6. Terus mungkin di sini ada lagi, mungkin masih belum. Nah, ya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini juga ada yang agaknya kecil. Ini juga merupakan satu rasi ya. Rasi perbintangan. Kalau orang zaman dahulu memang itu leluhur kita itu sudah pandai ilmu tentang antropolog, bukan antropolog, apa namanya kosmologi. Jadi kosmologi alam melihat perhitungan, tapi dia belum ada kertas, belum ada apa-apa, hanya guratan batu-batu ini untuk sebagai patokan. Jadi patokan tanaman, patokan bulan purnama jatuh ke berapa, katelu, kapat, sampai kasongo yang sekarang masih di apa namanya dianut oleh orang-orang Tengger. Ini juga presisi nih, bagus ini. Sayang ini masih belum ada apa namanya penelitian di sini. Hanya kita 1, 2, 3, 4 ini hanya apa namanya meneliti ini sambil membersihkan. Kemungkinan besar nanti dari Badan Arkeologi dari Balar ya, mungkin bisa saya datangkan di sini. Ya. Lagi untuk batu ini tadi penjelasannya gimana Pak? Kalau batunya memang batu andesit. Batu andesit itu batu, tapi kalau misalnya ini ada prasasti, tahunnya bisa dibaca, bisa ditentukan bahwa ini peninggalan Busendo apa. Dahulu memang itu leluhur kita itu sudah pandai ilmu tentang antropolog, bukan antropolog, apa namanya kosmologi. Jadi kosmologi alam melihat perhitungan, tapi dia belum ada kertas, belum ada apa-apa. Hanya guratan batu-batu ini untuk sebagai patokan. Jadi patokan tanaman, patokan bulan purnama jatuh ke berapa, katelu, kapat, sampai kasongo yang sekarang masih di apa namanya dianut oleh orang-orang Tengger. Nah, ini juga presisi nih, bagus ini. Sayang ini masih belum ada apa namanya penelitian di sini. Hanya kita 1, 2, 3, 4 ini hanya apa namanya meneliti ini sambil membersihkan. Kemungkinan besar nanti dari Badan Arkeologi dari Balar ya, mungkin bisa saya datangkan di sini. Oke, siap. Sekali lagi untuk batu ini tadi penjelasannya gimana Pak? Kalau batunya memang batu andesit. Batu andesit itu batu yang bagus untuk dibuat sebuah arca atau patung. Kalau yang kami sebutkan tadi, saya jelaskan tadi, ini adalah perhitungan penanggalan masa lampau. Ya, tapi kalau misalnya ini ada prasasti, tahunnya bisa dibaca, bisa ditentukan bahwa ini peninggalan Busendo, apa. Tapi ini belum ada prasasti. Dan ini masih guratannya itu masih sangat sederhana. Masih belum mengenal alat. Nah, ini mencurigakan mungkin ini juga bisa dikatakan zaman megalit, seperti yang ada di Medang Sekawit, yaitu yang diketemukan baru-baru ini sarkofagus tempat kubur manusia. Itu 6.000 tahun. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Sebagian nanti bisa kita perdalam lagi tentang kesejarahan dan apa namanya ahli-ahli dari Balar, BPCB mungkin bisa meneliti selanjutnya. Gitu Pak Ari ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini jumpa yang kedua dengan narasumber sejarawan dari Surabaya.